Halo guys, selamat datang di channel saya. Saat ini kita akan membahas mengenai berita terbaru atau berita yang terjadi di luar negeri. Nah, sebenarnya ini bukan berita terbaru tapi hasil dari sensus yang diadakan oleh pemerintah Inggris dan Wales di tahun 2021 atau 4 tahun lalu mengenai kepercayaan atau agama apa aja yang dianut oleh warga Inggris dan di mana mereka ingin tahu kepercayaan-kepercayaan apa aja yang berkembang dan berkurang di negara Inggris dan Wales. Untuk teman-teman yang menonton video ini atau yang sudah menonton video saya sebelumnya yang merasa konsep saya membuat video dengan PowerPoint, bisa teman-teman komentar kalau teman-teman lebih menyukai konsep ini atau konsep yang sebelumnya. Kita bisa mulai. Kekristenan yang semakin berkurang di Inggris dan Wales. Pada sensus tahun 2021 di Inggris dan Wales dengan pertanyaan tentang agama yang bersifat sukarela, jadi ini bersifat sukarela, mereka ingin menjawab atau tidak, jadi ini bersifat sukarela. Sebanyak 94% penduduk atau 56 juta orang memilih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jumlah ini meningkat dibandingkan sensus 2011 di mana 92,9% atau 52,1 juta orang menjawabnya. Jadi sensus ini mereka lakukan 10 tahun sekali. Terakhir kali mereka melakukan sebelum tahun 2001 mereka melakukan sensus pada tahun 2011 dan 10 tahun kemudian mereka melakukan sensus di tahun 2021 di negara Inggris dan negara Wales. Penurunan penganut Kristen. Untuk pertama kalinya jumlah yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen turun menjadi kurang dari separuh populasi. Jadi kurang dari separuh populasi sudah bukan lagi penganut agama Kristen atau yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada tahun 2021 hanya 46,2% atau 27,5 juta orang yang mengaku Kristen. Pada tahun 2011 jumlahnya masih 59,3%, atau 33,3 juta orang yang sebagai orang Kristen. Jadi besar betul penurunannya. Meski menurun, Kristen tetap menjadi jawaban paling umum dalam pertanyaan tentang agama. Kenaikan jumlah orang yang tidak beragama atau ateis. Semakin banyak orang yang mengaku tidak beragama. Pada tahun 2011 jumlahnya 25,2% populasi atau 14,1 juta orang. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 37,2% atau 22,2 juta orang. Ini peningkatan besar dalam hal orang yang tidak beragama atau ateis, jadi meningkat besar. Pastinya mereka meninggalkan kepercayaan Kristen. Nah, mungkin yang pastinya karena hal-hal yang mereka tidak setuju dengan Kristen dan mereka meninggalkan Kristen dan sehingga menjadi ateis. Pertumbuhan menganut agama lain. Jumlah Muslim di Inggris dan Wales bertambah. Di tahun 2011 2,7 juta orang atau 4,9% populasi adalah agama Islam. Tahun 2021 3,9 juta orang atau 6,5% populasi beragama Islam. Jumlah Hindu juga meningkat. Dan pada tahun 2011 818.000 orang atau 1,5% populasi adalah agama Hindu, dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 1 juta orang atau 1,7% populasi. Jadi ini selain ateis yang meningkat pesat, yang meningkat lebih banyak daripada agama Kristen, jumlah agama Muslim atau Islam dan Hindu meningkat juga. Jadi selain agama Kristen menurun, agama Hindu dan Muslim semakin meningkat. Perubahan di Wales, perubahan di negara Wales, penurunan menganut Kristen di Wales lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2011, 57,6% warga Wales mengaku beragama Kristen. Pada 2011 itu masih mayoritas beragama Kristen. Pada tahun 2001 jumlahnya turun menjadi 43,6%. Jadi penurunan di Wales lebih besar daripada penurunan di Inggris dalam hal penganut agama Kristen.
Sebaliknya, jumlah orang yang tidak beragama lebih meningkat. Pada tahun 2011, 32,1% beragama ateis, maaf sebelumnya, tidak percaya dengan Tuhan atau ateis 32,1% di negara Wales, dan pada tahun 2001 lebih meningkat lagi 46,5% lah, meningkat pesat yang tidak beragama atau yang tidak percaya Tuhan, ateis. Keberagaman agama di berbagai wilayah. London menjadi kota dengan keberagaman agama tertinggi pada tahun 2001. 25,3% penduduknya menganut agama selain Kristen. Jadi di kota London yang banyak populasinya karena kota besar, karena ibu kota Inggris. Jadi agama-agama lain lebih meningkat di sana, lebih berkembang di sana dikarenakan populasinya sangat meningkat di tahun ke tahun, apalagi 10 tahun terakhir ini. Wilayah Timur Laut dan Barat Daya memiliki keberagaman agama paling sedikit. Jadi ini daerah-daerah kota-kota kecil atau pedesaan yang memiliki keberagaman yang sedikit. Di Timur Laut, 4,2% penduduknya menganut agama selain Kristen. Setelah itu Kristen dan ateis. Di Barat Daya, 3,2% penduduknya mengaku agama selain Kristen. Sisanya pastinya agama Kristen dan ateis. Nah, ini perubahan jumlah penganut agama di Inggris dan Wales dari tahun 2011 sampai tahun 2001. Jadi 10 tahun kita lihat perkembangannya selama 10 tahun dari 2011 sampai 2001. Untuk kepercayaan Kristen, agama Kristen menjadi pengurangan. Jadi orang-orang tidak lagi percaya agama Kristen, sekitar 13,1% populasi di sana yang sebelumnya beragama Kristen tidak beragama Kristen lagi atau menjadi ateis, atau kurang dari 5,8 juta orang tidak percaya terhadap agama Kristen lagi. Sedangkan ateis ini menjadi lebih meningkat, paling meningkat di Inggris dan Wales. Jadi 12% populasinya, atau 12% populasi yang sebelumnya 2011 percaya terhadap agama Kristen atau percaya terhadap Yesus, atau 8,1 juta orang itu sudah tidak percaya lagi. Jadi besar peningkatan ateis di Inggris dan Wales. Agama Islam 1,6% populasinya meningkat, atau 1,2 juta orang meningkat percaya Islam atau menjadi orang-orang Muslim. Hindu juga meningkat 0,2%, atau meningkat 182.000 orang di sana meningkat agama Hindunya. Sikh atau agama yang dari India 0,1% dari populasi atau 101.000 orang meningkat. Buddha 0,1% populasi meningkat, atau 24.000 orang meningkat. Agama lain 0,2% meningkat atau 107.000 orang. Agama-agama lain selain Buddha, Kristen, Islam, Hindu, Sikh atau Yahudi, agama-agama yang mayoritas yang lebih daripada 2%. Agama-agama meningkat 0,2% agama-agama lain selain agama-agama yang kita lihat ini. Dan Yahudi atau orang-orang dari Israel meningkat 6.000 orang. Teman-teman bisa lihat persentasenya sangat meningkat. Itu paling meningkat itu orang yang tidak beragama atau orang ateis sangat meningkat. Mereka meninggalkan agama Kristen 12% meningkat. Nomor 2 itu nomor 1 agama yang meningkat atau yang percaya terhadap Islam meningkat 1,6%, Hindu 0,2, Sikh 0,1, Buddha 0,1, dan agama lain 0,2, dan Yahudi 6.000 orang yang meningkat. Teman-teman bisa lihat persentase yang di samping. Persentase yang berwarna teman-teman bisa lihat Kristen yang berwarna abu-abu itu di tahun 2011, dan warna biru itu di tahun 2021. Jadi peningkatannya sangat tajam, yaitu ateis. Dan kita tanya apa penyebab kenapa Kristen di Inggris dan Wales lebih berkurang dari tahun ke tahun. Nomor pertama,
sekularisasi yang meningkat, atau masyarakat Inggris dan Wales semakin sekuler dengan lebih banyak orang yang tidak lagi merasa perlu terafiliasi dengan agama. Norma sosial modern lebih menekankan individualisme dan kebebasan berpikir terhadap tradisi agama. Jadi mereka meninggalkan Kristen karena dalam hal sosial mungkin mereka tidak menyetujui hal-hal yang dari Kristen di kehidupan sehari-hari mereka, atau larangan-larangan dari Kristen mereka tidak ingin mengikutinya lagi sehingga mereka meninggalkan Kristen. Yang kedua, penurunan partisipasi dalam gereja. Banyak gereja mengalami penurunan jumlah jemaat karena semakin sedikit orang yang rutin menghadiri ibadah. Faktor seperti perubahan gaya hidup, pergeseran dunia budaya, dan kurangnya ketertarikan pada praktik agama berkontribusi pada tren ini. Teman-teman bisa lihat itu partisipasi dalam gereja di sana itu semakin berkurang. Setiap gereja itu semakin sedikit yang masuk gereja, yang datang ke ibadah. Bahkan kebanyakan yang ibadah di sana itu lansia atau orang lanjut usia yang beribadah. Kebanyakan anak-anak muda lebih memilih kehidupan mereka, kehidupan yang ingin menikmati kehidupan mereka pada masa muda, atau banyak juga yang orang-orang tua sudah meninggalkan Kristen karena kehidupan mereka sibuk dan mungkin kerja sosial mereka. Jadi sudah banyak gereja-gereja di sana kosong, ada makan sudah sedikit yang berpartisipasi, yang masuk gereja sudah sedikit, sudah tidak ada lagi. Bahkan gereja di sana sudah mulai ditutup karena jemaatnya sudah tidak ada yang masuk di gereja itu. Sudah banyak gereja sana yang ditutup. Yang ketiga, perubahan demokrasi. Ini salah satu yang membuat agama-agama lain meningkat di sana karena demografi. Imigrasi dari negara-negara dengan populasi Muslim, Hindu, dan non-religius yang besar juga mempengaruhi komposisi keagamaan di Inggris dan Wales. Sementara itu, banyak keluarga Kristen tradisional tidak lagi meneruskan keyakinan mereka kepada generasi berikutnya. Ini salah satu faktor besar yang membuat agama-agama lain seperti Muslim, agama Hindu, atau agama-agama lain yang lebih meningkat di Inggris karena imigran-imigran yang diterima pemerintah Inggris, imigran-imigran ilegal yang diterima dan ditampung negara Inggris, untuk yang mereka merasa, pemerintah merasa itu untuk meningkatkan populasi mereka yang semakin tahun demi tahun semakin menurun. Yang bahkan tahun 2024, yang menurut artikel dari, kalau tidak salah dari BBC, dari 1 Januari 2025, yang melewati channel di Inggris atau melewati sungai dengan kapal di tahun 2024 sekitar 36.816 imigran ilegal yang masuk di negara Inggris, dan mereka menerimanya, mereka menampung mereka, dan mereka menanggung semua kehidupan imigran-imigran itu di sana. Itu salah satu faktor utama besar. Yang keempat, pandangan Kristen terhadap agama. Skandal dalam gereja, terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan, telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi gereja. Selain itu, isu-isu seperti hak LGBTQ+, peran perempuan dalam agama, dan sains versus agama juga membuat banyak orang memilih meninggalkan kekristenan. Ini faktor utama juga, banyak yang menjadi ateis karena pandangan-pandangan liberal yang ingin memainstreamkan atau ingin dalam hal mungkin perkawinan sama jenis atau transgender atau yang gay, biseksual, pastinya itu dilarang di Alkitab, di Kristen pasti dilarang. Mereka meninggalkan di Kristen karena hal-hal ini, karena budaya-budaya ini atau sosial ini sudah mulai lebih meningkat di negara Inggris dan Wales. Banyak yang Kristen meninggalkan Kristen menjadi ateis karena hal seperti ini. Dan juga ada mungkin kasus-kasus yang terjadi di gereja-gereja, ada pelecehan segala macam dari jemaat-jemaat gereja atau pendiri-pendiri yang di gereja atau pelayan-pelayan di gereja yang membuat mereka meninggalkan kekristenan.
Ini sangat disayangkan. LGBTQ plus di sana sangat-sangat meningkat di 10 tahun yang 10 tahun dari 2011 sampai 2021 sangat meningkat, apalagi dari 2015 sampai ke atas itu sangat-sangat meningkat dalam hal gay, lesbian, biseksual, transseksual dan segala macam itu sangat meningkat di sana. Bahkan pemerintah mendorong hal-hal yang seperti ini di sana, di media, dari pemerintah, dari banyak orang yang mendorong. Di sekolah pun ada yang seperti itu, sekolah-sekolah. Tekanan sosial dan budaya. Nomor 5, di beberapa lingkungan sosial beragam dianggap sebagai sesuatu yang kuno atau tidak relevan. Media dan budaya populer seringkali lebih menekankan nilai-nilai sekuler daripada nilai-nilai agama. Ini yang sangat disayangkan juga, tekanan sosial dan budaya dan dari mainstream media yang sudah tidak melampirkan atau sudah tidak menampilkan ke warga-warganya atau di TV-TV media sosial tentang kekristenan lagi, sudah tidak ada lagi yang di sana. Media-media sosial atau media mainstream TV sana sudah tidak menekankan hal itu lagi, sehingga kekristenan banyak yang ditinggali, banyak orang yang meninggalkan kekristenan dan menjadi ateis atau tidak percaya kepada Tuhan. Yang keenam, kurangnya regenerasi umat Kristen. Ini salah satu yang paling besar pastinya. Generasi muda lebih cenderung meninggalkan agama yang diwariskan dari orang tua mereka. Survei menunjukkan bahwa banyak anak dibesarkan dalam keluarga Kristen memilih untuk tidak mengikuti kepercayaan tersebut saat mereka dewasa. Ini yang penting, pasti pengaruh faktor yang paling penting juga. Teman-teman bisa lihat dari artikel Finance Times, birth rate drops to record low in England and Wales. Jadi tingkat fertilitas total di Inggris dan Wales pada tahun 2023 adalah 1,44 anak per wanita, yang merupakan tingkat terendah sejak tahun 1938, atau kelahiran di sana itu per orangnya hanya per wanitanya hanya 1,44 anak yang lahir tiap di tahun 2023, itu paling terendah dari tahun 1938. Jadi sudah kurang atau lebih kurang lagi tiap-tiap tahun angka-angka kelahiran wanita-wanita di sana sudah tidak ingin melahirkan lagi, sudah tidak ingin memiliki bayi, dan juga pasangan-pasangan sana kurang dalam hal pernikahan, angka pernikahan lebih menurun tiap tahunnya. Salah satu ini paling banyak berkurang, berpengaruh dalam hal kekristenan di Inggris dan Wales, karena pastinya ya kepercayaan dari orang tua ke anak-anaknya, pasti mereka ingin mewariskan agama Kristen, kepercayaan Kristen ke anak-anaknya, tapi orang-orang tua di sana banyak yang tidak ingin memiliki anak lagi, tidak ingin melahirkan bayi lagi. Nah, ini salah satu yang pengaruh ya pasti. Ya, nama Muhammad menjadi nama terbanyak untuk bayi laki-laki di Inggris dan Wales pada tahun 2023. Hal ini berdasarkan data dari Office for National Statistics atau ONS Inggris. Teman-teman bisa lihat nama Muhammad untuk laki-laki, nama laki-laki bayi yang lahir di Inggris tahun 2003 yaitu nama Muhammad paling banyak. Teman-teman bisa lihat kan, ini pastinya ini nama Muhammad yang lahir itu dari orang imigran yang masuk ke Inggris. Mereka melahirkan bayi, melahirkan anak paling minimal mungkin per wanita atau per keluarga yang imigran yang masuk di sana itu 3-4 anak yang mereka lahirkan, dibandingkan dengan warga-warga asli di Inggris dan Wales hanya 1,44 per wanita yang melahirkan. Jadi teman-teman bisa lihat sangat-sangat berpengaruh. Baik warga Inggris setiap tahun lebih berkurang, warga Inggris setiap tahun angka kelahirannya lebih berkurang, malah orang-orang imigran tiap tahun angka kelahirannya lebih meningkat. Dan pemerintah negara Inggris menerima imigran ilegal setiap tahunnya, ribuan setiap tahunnya. Mereka bawakan bayi, bawa anak dari sana, mereka imigrasi ke Inggris, bawa anak, sampai ke Inggris mereka melahirkan banyak anak lagi. Jadi dari tahun ke tahun negara Inggris itu orang-orang kulit putih atau orang-orang
yang percaya kepada Kristen semakin berkurang menjadi ateis, sedangkan orang-orang Islam, orang-orang Hindu, orang-orang imigran yang lain mereka tetap melahirkan lebih banyak lebih banyak anak, lebih banyak bayi, sehingga nama Muhammad di sana, nama bayi paling banyak untuk laki-laki, nama bayi laki-laki paling banyak itu Muhammad, karena orang-orang imigran yang pemerintah Inggris yang menerima mereka. Untuk sampai situ saya video ini. Teman-teman, kalau teman-teman ingin komentar tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Inggris atau pemerintah Inggris jika mereka ingin meningkatkan keagamaan Kristennya, pasti teman-teman komentar di bawah apa yang harus mereka lakukan. Dan menurut saya ini apa yang harus dilakukan, pertama pasti mereka harus menekankan aspek-aspek Kristen di mainstream media atau media-media di sana, TV-TV di sana. Di sekolah juga harus ditekankan lebih dalam hal kekristenan. Dan juga nomor satu juga memberhentikan imigran ilegal yang masuk di sana, karena semakin tahun orang-orang imigran lebih banyak daripada orang-orang asli negara Inggris dan Wales. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu video berikutnya. Bye.